Murti baru 3 bulan bekerja di rumah besar milik keluarga Pak Anton di kota Wonosuko. Rumah itu megah, berpagar tinggi, dengan halaman luas, dan 2 mobil mengkilap di garasi. Dari luar tampak seperti rumah penuh kebahagiaan, tapi bagi Murti, tempat itu terasa seperti neraka. Setiap hari ia bangun sebelum subuh. Belum sempat cuci muka, Bu Ratna sudah berteriak dari kamar atas, menyuruh menyiapkan air hangat dan sarapan. Kadang suara teriakan itu bahkan terdengar sampai keluar rumah, membuat tetangga sering melirik heran. Tapi Bu Ratna gak peduli. Dia memang terkenal galak dan suka merendahkan orang kecil. "Murti, telur rebusnya kelembekan. Gimana sih kamu kerja?" bentaknya suatu pagi. Murti hanya bisa menunduk. "Maaf Bu, saya rebusnya agak lama." "Banyak alasan, dasar bodoh." Gayung plastik di tangan Bu Ratna melayang, kena ke pundak Murti. Pak Anton awalnya sering menengahi. "Sudahlah Ratna, jangan marah terus, kesian anaknya." Tapi lama-lama, entah karena bosan atau ikut terbawa suasana, dia pun mulai ikut membentak setiap kali ada kesalahan kecil. Kadang hanya karena sapu tidak diletakkan di tempat semula, Murti bisa dimarahi habis-habisan. Hari-hari Murti berjalan seperti itu. Pagi nyapu, nyuci, nyetrika, nyiapin makanan. Siang bantu bersihkan kamar. Malam masih harus nyuci piring dan bersihin dapur. Ia jarang sempat duduk santai. Kalau ketahuan istirahat sebentar saja, Bu Ratna bisa marah besar. Bu Ratna bukan hanya galak, tapi juga kasar. Suaranya sering terdengar di seluruh rumah, seperti komandan di barak tentara. Kadang kalau lagi marah, dia suka melempar barang apapun yang ada di dekatnya. Pernah suatu kali, sendok sayur melayang kena kepala Murti, sampai benjol besar. "Kalau gak bisa kerja, pulang aja ke desamu sana, gak usah nyusahin aku," kata Bu Ratna waktu itu. Murti menunduk, menahan air mata. "Saya mau kerja sungguh-sungguh Bu, maaf." "Sudah, jangan nangis, air mata gak bakal nyapu lantai." Sejak hari itu, Murti berjanji pada dirinya sendiri untuk bertahan. Ia tahu, kalau pulang tanpa uang, ibunya di desa pasti kecewa. Ibunya sudah tua, hidup sendirian di desa Sarwodadi, menggantungkan harapan dari kiriman Murti. Malam-malam, setelah semua penghuni rumah tidur, Murti sering duduk di dapur kecil sambil menulis surat. Surat itu tak pernah dikirim, hanya disimpan di bawah bantal di kamar pembantu yang sempit. Isi suratnya sederhana. "Ibu, Murti kangen rumah. Di sini kerja berat, tapi Murti kuat kok. Ibu jangan sakit-sakitan ya." Kadang air mata jatuh ke atas kertas. Ia hapus cepat-cepat karena takut ketahuan menangis. Bu Ratna sering bilang, pembantu yang banyak nangis tandanya malas dan manja. Tetangga sebelah Mbak Wati kadang merasa iba. Ia pernah lihat Murti diseret Bu Ratna keluar rumah karena masalah sepele, lupa menutup jemuran. Tapi Murti tak pernah melawan. Hatinya sudah lelah, tapi pikirannya terus bilang, "Sabar, cuma kerja, nanti juga selesai." Namun, kesabaran manusia ada batasnya. Suatu sore, Murti baru saja selesai mencuci piring ketika piring kaca di tangannya tergelincir dan pecah di lantai. Suara pecahannya cukup keras. Dari kamar atas, Bu Ratna langsung keluar, wajahnya merah padam. "Apa itu?" suaranya menggema. Saya gak sengaja Bu, licin." Belum sempat Murti menjelaskan, Bu Ratna sudah menampar pipinya. "Kamu itu kerja kayak apa sih? Piring satu set mahal tahu. Dasar gak becus." Murti terdiam. Matanya mulai berkaca-kaca, tapi ia tahan. Bu Ratna mengambil gayung di ember dekat wastafel dan memukulnya ke kepala Murti. "Biar kapok," katanya sambil menarik rambut Murti. Pak Anton datang, tapi bukannya menolong, malah berkata dingin, "Sudah Ratna, jangan ribut, suruh dia bersihin, nanti cari piring baru." Bu Ratna melepaskan rambut Murti, tapi matanya masih menatap tajam. "Kamu bereskan pecahan itu. Kalau besok ada yang kurang,
Siap-siap aja kamu kuusir." Murti bersihkan pecahan kaca itu dengan tangan gemetar. Ada pecahan kecil yang melukai jarinya, darahnya menetes ke lantai. Ia lihat darah itu, lalu menatap punggung Bu Ratna yang berjalan ke kamarnya. Ada rasa panas di dada Murti. Amarah yang selama ini ia pendam mulai muncul pelan-pelan. Malam itu ia tak bisa tidur. Kepalanya sakit, bekas pukulan gayung masih terasa. Di kamar sempit itu ia menatap cermin kecil retak di dinding. Wajahnya lebam, matanya bengkak. Ia mulai berpikir, sampai kapan aku harus diginiin? Tengah malam ia mendengar suara tawa Bu Ratna dan Pak Anton di ruang tamu. Mereka menonton televisi sambil makan buah. Ia menatap dari celah pintu dapur dan entah kenapa hatinya makin panas. Ia merasa diperlakukan seperti bukan manusia. Sekitar jam 2 dini hari saat rumah sudah sunyi, Murti memberanikan diri keluar kamar. Ia mengambil tas kecil dari bawah ranjang, memasukkan beberapa helai baju dan uang seadanya. Di bajunya yang dipakai siang tadi, ada rambut Bu Ratna yang menempel. Mungkin waktu majikannya menarik rambutnya dengan kasar. Ia ambil rambut itu tanpa berpikir apa-apa. Hanya sekedar ikut masuk ke dalam tas. Sebelum pergi, ia memandangi dapur tempat ia sering menangis. Bau sabun dan minyak goreng masih terasa. Ia menatap meja tempat ia biasa menulis surat untuk ibunya. Air mata menetes lagi. Kali ini bukan karena takut, tapi karena kecewa. Ia membuka pintu belakang perlahan, memastikan tak ada yang mendengar. Angin malam masuk membuat kulitnya menggigil. Murti berjalan pelan di jalan setapak menuju luar kompleks perumahan. Langit mendung, suara jangkrik terdengar jelas. Di halte kecil depan perumahan, ia duduk sendirian. Baju lusuhnya menempel di kulit lembab. Ia tak tahu mau kemana, hanya ingin pergi sejauh mungkin dari rumah itu. Pagi mulai datang ketika bus antar kota lewat. Murti melambaikan tangan dan naik, duduk di kursi belakang. Supir menatapnya lewat kaca spion, mungkin heran melihat gadis muda dengan wajah lebam naik tanpa koper. Saat bus mulai melaju meninggalkan kota, Murti menatap keluar jendela. Gedung-gedung mulai menjauh digantikan sawah dan kabut pagi. Dalam hati ia berkata pelan, "Aku gak bakal balik lagi ke rumah itu." Tapi entah kenapa, meskipun sudah jauh, rasa panas di dadanya tak hilang. Setiap kali mengingat wajah Bu Ratna, tangannya gemetar. Ia tak tahu kalau rambut yang ia bawa dalam tas kecil itu nanti akan menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari semua siksaan yang pernah ia terima. Bus terus melaju menuju arah selatan, ke desa Sarwodadi, tempat semua kisahnya akan berubah menjadi mimpi buruk. Bus yang ditumpangi Murti berhenti di terminal kecil pinggiran desa Sarwodadi menjelang sore. Langit berwarna kelabu dan udara terasa lembab setelah hujan. Tubuh Murti lemas, matanya sembab, dan kepalanya masih sakit bekas pukulan. Ia turun pelan, menyeret tas kecilnya, lalu berjalan kaki menyusuri jalan tanah menuju rumah ibunya. Desa Sarwodadi tidak banyak berubah sejak terakhir ia tinggalkan. Rumah-rumah kayu masih berdiri rapat di tepi jalan, anak-anak kecil berlari tanpa alas kaki, dan suara ayam jantan bersahutan di kejauhan. Tapi, bagi Murti, suasana desa yang dulu terasa hangat, kini terasa aneh, sunyi dan menekan. Di depan rumah papan sederhana dengan dinding bambu, seorang perempuan tua sedang duduk di kursi kayu sambil mengupas singkong. Begitu melihat Murti datang, perempuan itu langsung berdiri. "Murti, ya Allah nak, kamu kenapa?" Itulah ibunya, Bu Sarti. Wajahnya langsung pucat saat melihat anaknya dalam keadaan babak belur. Murti hanya bisa memeluk ibunya erat-erat, menahan tangis. "Bu, Murti pulang?" Suaranya pelan dan serak. "Kenapa wajah lu begini nak? Siapa yang nyakitin kamu?"
Murti tidak langsung menjawab. Ia hanya menggeleng pelan, menahan perasaan yang campur aduk. Air matanya menetes di bahu ibunya. Malam itu Bu Sarti memandikan Murti dan mengoleskan minyak gosok di bagian tubuhnya yang memar. Setelah makan seadanya, mereka duduk di depan tungku sambil minum teh hangat. "Murti, kamu kerja di rumah siapa sih sampai begini parah?" tanya Bu Sarti dengan nada khawatir. Murti menunduk, menatap lantai tanah. "Di rumah orang kaya di kota, Bu, tapi majikanku kejam. Tiap hari aku dimarahin, dipukul, disiksa. Aku gak kuat lagi." Bu Sarti menghela napas panjang. "Ya Allah, sabar ya nak. Hidup memang kadang gak adil. Tapi jangan benci orang, nanti malah nambah susah." Murti tidak menjawab. Dalam hatinya, rasa marah masih membara. Setiap kali mengingat wajah Bu Ratna, tangannya mengepal. Keesokan harinya, kabar kepulangan Murti menyebar cepat. Warga sekitar datang menjenguk. Mereka prihatin melihat tubuh Murti yang penuh luka. "Kasiannya, anak perawan digituin majikan," kata Bu Minah, tetangga sebelah. "Iya, padahal dia kerja buat bantu ibunya. Kok tega banget orang kota itu?" timpal Pak Dul yang sedang lewat. Murti hanya tersenyum tipis setiap kali orang bertanya. Ia sudah malas bercerita. Hatinya lebih banyak menyimpan amarah daripada kata-kata. Beberapa hari kemudian, Murti mulai membantu ibunya di rumah. Tapi setiap malam ia sulit tidur. Bayangan wajah Bu Ratna dan suara bentakannya sering muncul di kepala. Kadang Murti terbangun tengah malam, merasa seolah ada yang menatapnya dari sudut ruangan. Di suatu siang saat belanja ke warung Bu Rasti, Murti mendengar obrolan dua ibu-ibu. "Katanya Mbah Kromo bisa bantu orang yang dizalimi," ujar salah satu. "Iya, tapi bayarnya nggak pakai uang. Katanya harus siap tumbal," sahut yang lain sambil berbisik. Nama Mbah Kromo membuat Murti penasaran. Ia pernah dengar dari kecil bahwa orang itu tinggal di ujung hutan dekat pohon asem besar. Dulu banyak warga datang minta tolong, tapi ada juga yang hilang setelah berurusan dengannya. Sore itu Murti bertanya pada Bu Rasti, "Bu, Mbah Kromo itu masih ada ya?" Bu Rasti menatapnya hati-hati. "Masih, tapi jangan main-main Murti. Dia bukan orang sembarangan. Kalau niatmu gak bersih, bisa celaka." Murti pura-pura tidak tertarik, tapi dalam hati sudah mulai berpikir. Malamnya, ketika ibunya sudah tidur, Murti duduk di teras menatap gelap. Suara jangkrik dan kodok bersahutan dari sawah belakang rumah. Angin dingin berhembus pelan. Di dadanya, rasa dendam makin kuat. Ia merasa Bu Ratna harus merasakan sakit yang sama. Sekitar tengah malam, Murti memutuskan pergi. Ia mengenakan jaket lusuh, membawa senter kecil, lalu berjalan ke arah selatan, menuju pinggir hutan tempat Mbah Kromo tinggal. Perjalanan itu sepi. Lampu-lampu rumah sudah padam, hanya ada suara serangga dan daun-daun bergesekan. Setelah melewati jembatan bambu kecil, Murti melihat bayangan pohon asem besar yang menjulang di ujung jalan. Di bawahnya tampak gubuk reot dengan lampu minyak redup. Ia mendekat pelan. Dari dalam terdengar suara batuk berat, lalu seseorang berkata pelan, "Masuk saja nak, aku tahu kau datang." Murti kaget, tapi tetap melangkah. Di dalam bau kemenyan bercampur tanah lembab menusuk hidung. Seorang lelaki tua duduk bersila di depan tungku kecil. Wajahnya penuh keriput, matanya tajam, dan rambutnya putih berantakan. "Sampean Mbah Kromo?" tanya Murti gugup.
Lelaki tua itu mengangguk pelan. Iya, aku sudah lama gak kedatangan tamu muda. Wajahmu kelihatan penuh beban. Ceritakan, apa yang kau mau? Murti ragu sejenak, lalu mulai bercerita. Ia menceritakan semuanya. Bagaimana ia disiksa, dimarahin, dan dipukul oleh majikannya. Air matanya mengalir deras saat bercerita. Mbah Kromo hanya diam. Matanya tak berkedip. Setelah Murti selesai, ia mengambil segenggam abu dari wadah di depannya dan menaburkannya ke tungku. Api kecil berkedip-kedip. Jadi, kau ingin mereka merasakan balasan? Tanya Mbah Kromo dengan suara serak. Murti menatap tanah. Aku gak tahan, Mbah. Aku cuma mau mereka ngerasain apa yang aku rasain. Aku gak peduli gimana caranya. Lelaki tua itu tersenyum tipis. Manusia kalau sudah terluka, gampang sekali digoda amarah. Tapi ingat nak, harga sebuah dendam itu bukan murah. Apa maksud Mbah? Kalau kau benar-benar dendam, aku bisa bantu. Tapi harga dendam itu nyawa. Murti menelan ludah. Ia takut, tapi rasa sakit di hatinya lebih kuat daripada ketakutannya. Nyawa siapa, Mbah? Tanyanya pelan. Mbah Kromo menatap tajam. Bisa nyawa mereka, bisa juga nyawamu sendiri. Tergantung seberapa dalam luka di hatimu. Sunyi sejenak. Suara daun di luar terdengar seperti bisikan. Murti menggigit bibir, lalu berkata, "Saya siap, Mbah." Mbah Kromo tersenyum lebar, tapi matanya terlihat aneh, seperti menyimpan sesuatu yang gelap. Ia berdiri perlahan, mengambil kendi tanah liat dari pojok ruangan, lalu menuangkan air hitam ke mangkuk kecil. Kalau begitu, besok malam kau kembali ke sini. Bawa sesuatu yang bisa mengikat mereka denganmu. Rambut, kuku, atau barang yang pernah mereka sentuh. Jangan salah, 1 helai pun cukup. Murti teringat rambut Bu Ratna yang menempel di bajunya. Ia mengangguk tanpa berkata apa-apa. Sebelum Murti pergi, Mbah Kromo menatapnya lama. Ingat Murti, setelah ini hidupmu gak bakal sama lagi. Sekali kau buka pintu dendam, susah untuk nutupnya. Murti hanya mengangguk dan keluar dari gubuk itu. Udara malam semakin dingin, dan angin dari arah pohon asem terasa seperti berbisik di telinganya. Saat melangkah pulang, pikirannya campur aduk. Ada rasa takut, tapi juga kepuasan aneh. Di dalam hati, ia bergumam pelan. Aku cuma mau mereka tahu rasanya disakiti. Ia tidak tahu, langkahnya malam itu telah menuntunnya ke jalan yang tak akan bisa ia putar kembali. Di desa Sarwodadi yang tampak tenang itu, sesuatu yang gelap sudah mulai bangkit. Malam itu, angin bertiup kencang di desa Sarwodadi. Langit gelap tanpa bintang. Hanya suara daun kering bergesekan terdengar dari arah hutan. Murti berjalan cepat di jalan setapak dengan senter kecil di tangan. Wajahnya tegang, tapi langkahnya mantap. Di dalam kantong plastik hitam yang ia bawa, ada sehelai rambut Bu Ratna yang dulu menempel di bajunya. Ia ingat pesan Mbah Kromo, bawa sesuatu yang mengikat dirimu dengan orang yang kau benci. Rambut itu sekarang jadi alat untuk memulai balasan yang ia tunggu-tunggu. Setelah berjalan hampir 10 menit,
Murti sampai di pohon asem besar di ujung hutan. Pohonnya tinggi dan rimbun, cabangnya menjulur seperti tangan manusia. Di bawahnya, gubuk reyot milik Mbah Kromo berdiri miring. Lampu minyak di dalamnya menyala redup, memantulkan bayangan goyah di dinding bambu. Dari dalam, terdengar suara batuk dan bunyi lonceng kecil berdentang pelan. Mbah Kromo sudah menunggu. "Masuk, Nak." Suaranya serak tapi tegas. Murti melangkah masuk. Bau dupa dan kemenyan langsung menusuk hidungnya. Di lantai tanah sudah disiapkan berbagai benda aneh. Kendi tanah liat, piring berisi bunga setaman, boneka jerami kecil dan wadah berisi tanah hitam. "Sudah kau bawa yang kuminta?" tanya Mbah Kromo tanpa menatapnya. Murti mengangguk dan mengeluarkan plastik hitam itu. Ia menyerahkan rambut Bu Ratna dengan tangan gemetar. Mbah Kromo mengambilnya, lalu mengikat rambut itu di kepala boneka jerami. "Ini perantara antara kau dan orang yang kau dendam. Dari sekarang, apa yang terjadi padanya akan terkait dengan niatmu." Murti menatap boneka itu. Bentuknya sederhana, tapi entah kenapa rasanya menakutkan. Seolah boneka itu hidup, matanya seperti menatap balik. "Sekarang, duduk bersila di depan tungku," perintah Mbah Kromo. Murti menurut. Lelaki tua itu kemudian mengambil pisau kecil dari balik kainnya. Ujungnya berkarat. "Jangan takut, cuma sedikit." Tanpa menunggu persetujuan, Mbah Kromo menggores jari Murti. Darahnya menetes ke dalam wadah tanah kuburan. "Darah ini sebagai pengikat," katanya pelan. "Tanda bahwa kau sungguh-sungguh ingin membalas." Murti menahan perih. Mbah Kromo lalu menaruh boneka jerami itu di atas wadah tanah kuburan yang sudah bercampur darah. Ia mengambil kendi, meneteskan air hitam ke atas boneka. Suara mendesis terdengar, seperti air menyentuh bara. "Sekarang, ulangi mantraku," kata Mbah Kromo sambil menatap api di tungku. Murti menelan ludah, lalu mengikuti setiap ucapan dukun tua itu. Kalimatnya sulit seperti campuran bahasa Jawa kuno dan kata-kata asing yang tak dimengerti. Setiap kali mantra diucapkan, api di tungku berkobar makin besar. Angin mendadak berhembus dari arah luar, membuat lampu minyak hampir padam. Dinding bambu bergetar, dan suara aneh terdengar dari bawah tanah, seperti orang merintih. Murti ketakutan, tapi Mbah Kromo tetap tenang. Matanya tajam menatap boneka. "Teteskan air matamu di atasnya," perintahnya lagi. "Biar roh dendam tahu bahwa rasa sakitmu nyata." Murti tak perlu berpura-pura. Air matanya mengalir deras. Ia menunduk. Air matanya jatuh tepat di atas boneka. Saat itu juga, angin berputar makin kencang. Api tungku berubah jadi warna biru dan suara rintihan makin keras. Murti menutup telinga, tapi suara itu seperti masuk ke kepalanya. Ia dengar bisikan samar, "Kau ingin balas? Aku akan bantu." Mbah Kromo berdiri, mengangkat tangannya tinggi. "Sudah cukup, dendamnya sudah diterima," teriaknya. Seketika, angin berhenti, api padam. Ruangan hening, hanya terdengar napas berat Murti dan suara jangkrik dari luar. Setelah beberapa syarat, Mbah Kromo duduk kembali. "Selesai, sekarang tinggal tunggu waktunya. 3 malam dari sekarang, dia akan mulai merasakan sakitnya." Murti menatap boneka jerami yang kini hangus sebagian. Ia merasa aneh, antara lega dan takut. "Jadi, sudah selesai, Mbah?" "Sudah, tapi ingat, Nak, setiap dendam akan menuntut tumbal dari yang memintanya. Tidak ada balas tanpa bayaran." Murti menunduk, tidak berani menatap wajahnya. "Maksudnya tumbal itu siapa, Mbah?" "Bisa apa saja. Bisa nyawamu, bisa orang yang kau sayangi. Semua tergantung pada niatmu seberapa dalam. Tapi kalau kau sudah melangkah, gak ada jalan mundur."
Ucapan itu membuat Murti merinding. Tapi rasa lega mulai muncul di hatinya. Ia merasa sudah membalaskan sakit hatinya. Sebelum pulang, Mbah Krono memberikan segenggam abu hitam dan berkata, "Taburkan di depan rumahmu malam ini. Itu untuk pelindung, biar roh dendam gak salah sasaran." Murti mengangguk, lalu keluar dari gubuk dan udara malam di luar terasa berat. Di langit, bulan separuh tampak pucat, tertutup awan tipis. Pohon asem bergoyang pelan, daunnya berdesir seperti suara orang berbisik. Dalam perjalanan pulang, Murti merasa ada yang mengikuti dari belakang. Setiap kali ia menoleh, tak ada siapapun. Tapi suara langkah kering di tanah terus terdengar. Ia mempercepat langkah sampai akhirnya tiba di rumah. Ibunya sudah tidur. Murti menatap wajah ibunya sebentar sebelum keluar ke halaman dan menaburkan abu hitam yang diberikan Mbah Kromo. Setelah itu, ia masuk ke kamar dan langsung rebahan, kelelahan. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak lama, Murti tidur agak nyenyak, tapi hanya sebentar. Menjelang dini hari, ia bermimpi aneh. Dalam mimpinya, Bu Ratna berdiri di dapur rumah besar itu. Wajahnya basah, tubuhnya penuh api, tapi mulutnya tertawa. "Kau pikir bisa bebas, Murti?" Suaranya menggema seperti dari dalam sumur. Murti berusaha berlari, tapi tubuhnya terasa berat. Api dari tubuh Bu Ratna menjalar ke lantai membakar seisi rumah. Ia menjerit, tapi tak bisa bersuara. Saat api hampir menyentuhnya, ia terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuh. Dadanya berdetak kencang. Ia melihat sekeliling. Kamar masih sama, tapi bau asap seperti kemenyan tercium samar. Di sudut kamar, bayangan hitam seperti berdiri diam, lalu perlahan menghilang. Ia memeluk lututnya, mencoba menenangkan diri. Tapi dalam hati kecilnya, ada rasa puas yang sulit dijelaskan. Ia merasa mimpi itu pertanda, Bu Ratna mulai merasakan balasan. Pagi harinya, Murti terlihat pucat. Bu Sarti menegur, "Kamu semaluran gak tidur, nak?" Murti menggeleng. "Cuma mimpi buruk, Bu. Gak apa-apa." Hari-hari berikutnya, Murti mulai sering melamun. Ia duduk di depan rumah, menatap jalan ke arah kota. Dalam pikirannya, ia membayangkan Bu Ratna menjerit kesakitan seperti dalam mimpi. Namun setiap kali malam tiba, bayangan Mbah Kromo muncul di pikirannya. Kata-katanya terus terngiang. Setiap dendam menuntut tumbal. 3 malam berlalu. Angin di desa Sarwodadi terasa dingin tak biasa. Murti kembali mimpi aneh. Kali ini, ia melihat tangan-tangan hitam keluar dari tanah menarik seseorang ke bawah. Di antara jeritan itu, ia melihat wajah Bu Ratna yang membusuk perlahan. Ketika Murti terbangun, di luar terdengar suara lolongan anjing bersahutan. Udara kamar terasa panas, seperti ada yang membakar sesuatu. Ia menatap tangannya sendiri, ada bekas merah di pergelangan, seperti terbakar ringan. Ia tahu sesuatu sedang berjalan. Ritual itu berhasil, tapi di balik rasa puas yang muncul, Murti tidak sadar. Pintu yang dibuka malam itu tidak akan pernah tertutup lagi. Di bawah pohon asem, gubuk Mbah Kromo bergetar halus, dan dari tanah di depannya muncul retakan kecil, seolah ada sesuatu yang baru saja bangun dari tidur yang panjang. Beberapa hari setelah ritual di bawah pohon asem itu, suasana rumah Bu Ratna di kota mendadak berubah aneh. Awalnya, hal-hal kecil saja, seperti lampu dapur yang berkedip padahal baru diganti, atau suara langkah di lorong tengah malam padahal semua orang sudah tidur. Tapi lama-kelamaan, kejadian-kejadian itu makin sering dan makin menakutkan. Malam pertama, teror dimulai ketika Bu Ratna sedang menyiapkan makan malam. Ia mendengar suara tangisan lirih dari arah dapur belakang. Awalnya, ia pikir itu suara anaknya, Dina,
yang baru berumur 8 tahun. Tapi setelah ia cek, dapur kosong. Hanya panci yang menggantung dan air yang menetes dari keran. "Dina?" panggilnya pelan. Tak ada jawaban. Begitu ia menutup pintu dapur, suara tangisan itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, seperti perempuan menangis menahan sakit. Bulu kuduk Bu Ratna berdiri. Ia buru-buru mematikan kompor dan kembali ke ruang tengah. Wajahnya pucat. Suaminya, Pak Anton, yang sedang menonton TV, menoleh. "Kamu kenapa, Rat?" "Gak tahu, Mas. Kayak ada yang nangis di dapur." Pak Anton berdiri, berjalan ke arah dapur sambil membawa senter kecil. Ia memeriksa seluruh ruangan tapi tidak menemukan apa-apa. "Gak ada siapa-siapa. Mungkin cuma kucing." Bu Ratna hanya mengangguk, tapi hatinya tidak tenang. Sejak malam itu, ia mulai takut sendirian di rumah. Keesokan harinya, saat mereka sarapan, Dina tiba-tiba berteriak dari kamarnya. "Bu, ada perempuan di kamar Dina." Bu Ratna langsung berlari. Ia melihat anaknya berdiri di pojokan, gemetar sambil menunjuk ke arah lemari. "Perempuan apa, Nak?" "Mukanya rusak, Bu. Separuhnya hitam kayak terbakar." Bu Ratna langsung memeriksa kamar itu, tapi seperti sebelumnya, tidak ada siapapun. Hanya tirai yang bergerak pelan seolah tertiup angin. Padahal semua jendela tertutup. Hari-hari berikutnya, teror makin menjadi. Kadang piring dan gelas di dapur jatuh sendiri. Lemari bergetar tanpa sebab, dan bau busuk seperti bangkai sering muncul di kamar Bu Ratna. Suatu sore, saat pembantu rumah tangga sedang menyiapkan makan malam, tiba-tiba ia menjerit histeris. "Ibu, makanannya berubah, Bu." Bu Ratna yang kaget langsung datang. Ia tertegun melihat panci sayur lodeh yang baru dimasak berubah isinya menjadi belatung putih yang bergerak-gerak. Bau busuk menusuk hidung. Pembantunya langsung lari keluar rumah sambil menangis ketakutan. Sejak hari itu, ia tak pernah kembali bekerja. Pak Anton berusaha menenangkan istrinya. "Sudahlah, mungkin ada yang iseng atau ada bahan yang basi." Tapi nada suaranya sendiri terdengar ragu. Malamnya, Bu Ratna tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, ia mendengar suara langkah kaki di depan kamarnya, lalu suara orang berbisik pelan di telinganya. "Rasakan apa yang aku rasakan." Ia membuka mata, tapi tak ada siapapun. Hanya lampu tidur yang berkedip-kedip. Seminggu setelah kejadian pertama, Bu Ratna mulai jatuh sakit. Awalnya hanya demam ringan, tapi anehnya, bagian kiri tubuh Bu Ratna mulai berbau busuk seperti daging busuk. Ia mencoba mandi berkali-kali, tapi bau itu tidak hilang. Ketika Pak Anton membawanya ke rumah sakit, dokter kebingungan. Dari hasil pemeriksaan tidak ada penyakit aneh, tapi kulit di sisi kiri tubuh Bu Ratna seperti membusuk pelan-pelan. Dagingnya menghitam dan mengelupas, padahal suhu tubuhnya normal. "Ini bukan penyakit yang bisa kami jelaskan secara medis," kata dokter sambil menggeleng. "Kami sarankan ibu istirahat dan mungkin konsultasi ke ahli lain." Pak Anton membawa istrinya pulang dengan wajah bingung dan ketakutan. Di rumah, Dina semakin sering menjerit malam-malam. Kadang ia bilang melihat bayangan perempuan di depan pintu kamarnya. "Dia marah, Bu. Dia marah sama kita," katanya sambil menangis.
Suatu malam, sekitar pukul 2 dini hari, suara tangisan keras terdengar dari arah dapur. Pak Anton bangun, menyalakan lampu dan berjalan pelan ke sana. Saat membuka pintu, ia langsung mundur ketakutan. Semua perabot bergetar sendiri. Piring-piring jatuh dan pecah. Di sudut dapur, ada sosok hitam berdiri membelakanginya. Rambutnya panjang, bajunya compang-camping. Pak Anton hampir pingsan. Ia mundur sambil membaca doa yang ia ingat. Tapi sosok itu tiba-tiba menghilang. Keesokan paginya, ia memanggil seorang ustaz dari masjid besar dekat rumah. Namanya Ustaz Mahrus. Orangnya tenang, berwajah teduh, dan dikenal sering membantu warga yang mengalami gangguan gaib. Begitu masuk rumah, ustaz itu langsung mengkernyit. Astagfirullah, hawa rumah ini berat sekali. Ia mulai dengan membaca ayat-ayat ruqyah di ruang tamu. Baru 5 menit berjalan, tiba-tiba Bu Ratna yang sedang berbaring di sofa menjerit keras. Tubuhnya kejang-kejang. Suara berat keluar dari mulutnya. Dia yang kirim aku. Dina berteriak ketakutan, memeluk ayahnya erat-erat. Ustaz Mahrus terus membaca dengan suara lantang. Namun makin lama dibacakan doa, makin parah reaksi Bu Ratna. Tubuhnya seperti terangkat sedikit dari sofa, lalu jatuh lagi. Bau busuk menyebar ke seluruh ruangan. Setelah sekitar setengah jam, semuanya tiba-tiba tenang. Bu Ratna pingsan, Ustaz Mahrus mengusap wajahnya pelan dan menarik napas panjang. Pak Anton, ini bukan penyakit biasa. Ada yang mengirimkan niat jahat dari jauh. Pak Anton pucat. Niat jahat bagaimana, Ustaz? Santet. Atau lebih tepatnya, kiriman dendam. Ruangan hening. Hanya suara jam dinding berdetak. Tapi bisa disembuhkan kan, Ustaz? Insya Allah bisa. Tapi berat. Saya harus tahu siapa yang mengirimnya. Kalau tidak, sumbernya gak akan bisa diputus. Pak Anton terdiam lama. Ia berusaha mengingat siapa kira-kira yang punya dendam pada mereka. Tapi tak ada yang terlintas. Ia dan istrinya hidup cukup tertutup, tidak punya musuh. Ustaz Mahrus lalu memberi beberapa botol air doa dan menyarankan agar mereka lebih sering sholat berjamaah dan memperbanyak membaca surat Yasin di rumah. Ia juga mengingatkan agar tidak memanggil dukun lain. Kalau dicampur dengan hal syirik, gangguannya justru makin kuat, katanya. Namun setelah ustaz itu pulang, keadaan tidak membaik. Malam berikutnya, Bu Ratna mengigau sambil menatap langit-langit kamar. Dia datang lagi. Perempuan itu datang. Pak Anton yang menunggui benar-benar ketakutan. Saat mencoba menenangkannya, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Dari sisi kiri tubuh istrinya, bagian yang membusuk itu, keluar cairan hitam pekat seperti lendir. Bau busuknya menusuk sampai ke hidung. Ya Allah, Pak Anton menutup hidung panik. Ia hampir memanggil ustaz lagi, tapi sebelum sempat mengambil ponsel, lampu kamar padam. Dalam kegelapan itu, terdengar suara langkah pelan di ujung tempat tidur. Dina yang tidur di kamar sebelah menjerit ketakutan. Sosok perempuan berambut panjang berdiri di pojokan kamar. Wajahnya rusak separuh, matanya kosong. Ia menatap Pak Anton dan berbisik lirih. Rasakan apa yang dulu aku rasakan.
Suara itu membuat Pak Anton gemetar hebat. Ia menarik istrinya dan berlari keluar kamar sambil menyerit Dina. Malam itu mereka tidur di mobil sampai pagi. Sejak kejadian itu, rumah Bu Ratna tidak pernah lagi terasa seperti rumah. Bau kemenyan, suara tangisan, dan bayangan perempuan itu terus muncul setiap malam. Pak Anton tahu mereka sedang diteror. Dan apapun itu berasal dari dendam seseorang yang sangat membenci keluarganya. Sejak malam ritual di bawah pohon asem, hidup Murti tidak pernah tenang lagi. Awalnya ia mengira semuanya akan selesai setelah dendamnya terbalaskan. Tapi kenyataannya, justru penderitaan lain mulai datang. Beberapa hari setelah itu, Murti mulai sering sakit. Tubuhnya lemas, nafsu makan hilang, dan matanya menghitam seperti kurang tidur. Ia mengira itu cuma kecapean, tapi ibunya, Bu Karsih, mulai curiga. "Kenapa, Nak? Mukamu pucat banget," tanya ibunya suatu pagi saat mereka sarapan singkong rebus. "Gak apa-apa, Bu, cuma pusing dikit," jawab Murti sambil memaksa tersenyum. Padahal setiap malam, Murti tak bisa tidur nyenyak. Suara tangisan dari arah sumur belakang rumah sering terdengar. Kadang pelan, kadang keras, seperti orang menjerit kesakitan. Setiap kali ia nekat melihat ke arah sumur itu, airnya terlihat beriak meski angin tak berhembus. Suatu malam Murti terbangun karena mendengar suara tawa pelan di telinganya. Saat membuka mata, ia melihat bayangan hitam berdiri di ujung tempat tidur. Rambutnya kusut dan suaranya mirip Mbah Kromo. "Sudah kuduga, kau tak siap menerima akibatnya," katanya lirih sambil tertawa kecil. Murti menjerit ketakutan. Ibunya langsung masuk kamar, menyalakan lampu, tapi bayangan itu sudah lenyat. "Kenapa, Murti? Kamu kenapa, Murti?" tanya ibunya panik. "Ada orang, Bu. Mbah Kromo. Dia datang ke sini." Bu Karsih bingung. "Mbah Kromo siapa?" Murti terdiam. Ia tidak berani menceritakan apa yang sudah dilakukannya. Beberapa hari berikutnya, tubuh Murti makin melemah. Kadang ia muntah darah, kadang badannya panas seperti terbakar. Di tengah malam ia sering mengigau sambil menyebut nama Bu Ratna. "Sudah cukup, jangan ganggu aku lagi." Begitu kata-kata yang sering keluar dari mulutnya. Ibunya semakin takut dan memutuskan memanggil Kiai Rahman, tokoh agama di desa yang dikenal bijak dan suka menolong. Kiai Rahman datang siang hari. Orangnya tua, berjanggut putih, dan suaranya tenang tapi berwibawa. Begitu masuk rumah, ia langsung berhenti di depan pintu kamar Murti. "Subhanallah," ucapnya pelan. "Ada hawa hitam di rumah ini." Bu Karsih gemetar. "Tolong anak saya, Yai. Sudah beberapa malam dia kesakitan. Badannya panas, matanya aneh, sering ngomong sendiri." Kiai Rahman mengangguk dan meminta izin masuk ke kamar. Murti sedang terbaring lemah, keringat dingin bercucuran. Saat melihat Kiai Rahman, matanya melotot tajam, seperti tidak suka. "Apa urusanmu ke sini?" Suara Murti berat, bukan seperti suaranya sendiri. Kiai Rahman tidak menjawab. Ia langsung duduk di dekat kepala Murti dan mulai membaca doa. Baru beberapa ayat, tubuh Murti langsung menggeliat hebat. Mulutnya berteriak, "Jangan ganggu aku! Aku cuma mau balas dendam!" Bu Karsih ketakutan sampai menangis. Tapi Kiai Rahman tetap tenang, terus membaca dengan suara lantang. Setelah beberapa menit, Murti berhenti menjerit. Matanya tertutup dan napasnya pelan. Kiai Rahman mengusap keringat di dahinya. "Bu, anak panjenengan ini sudah melakukan sesuatu yang berat."
Maksudnya, Yai, ada perjanjian gelap yang terjalin antara dia dan makhluk gaib. Kemungkinan besar ia minta bantuan dukun. Bukarsi langsung teringat ketika Murti pergi malam-malam setelah pulang dari kota. Tapi ia tak menyangka kalau anaknya sampai berurusan dengan hal seperti itu. Kalau benar begitu, apa masih bisa disembuhkan, Yai? Bisa, asal dia mau bertaubat. Tapi kalau dia masih menyimpan dendam, arwah yang membantunya akan menuntut balik jiwanya. Sore itu, setelah sadar, Murti dipanggil oleh Kiai Rahman untuk diajak bicara. Anakku, dendam itu tidak akan membawa ketenangan. Apapun yang sudah kau lakukan, hentikanlah sebelum semuanya terlambat. Murti menatap kosong ke arah tanah. Aku gak bisa, Yai. Mereka udah bikin aku menderita. Aku cuma mau mereka ngerasain hal yang sama. Kalau begitu kau juga akan ikut menderita, jawab Kiai Rahman tegas. Santet itu tidak pernah gratis. Jiwa yang memintanya pasti ditagih. Murti hanya diam. Ia tahu Kiai Rahman benar, tapi hatinya belum rela. Ia merasa Bu Ratna pantas menerima semua itu. Malamnya keadaan Murti makin parah. Tubuhnya panas dingin, nafasnya sesak. Dari kamarnya terdengar suara orang tertawa pelan. Ibunya yang ketakutan membaca doa sambil menangis. Sekitar tengah malam, lampu rumah tiba-tiba padam. Dari luar terdengar suara langkah kaki menyeret. Lalu di depan kamar Murti muncul bayangan seseorang. Tubuhnya bungkuk, pakaiannya lusuh, dan matanya merah menyala. Murti, suaranya serak. Kalau pikir kalau bisa lolos dari perjanjianku. Murti membuka mata dan melihat sosok Mbah Kromo berdiri di pintunya. Wajahnya berubah-ubah, kadang seperti manusia, kadang seperti tengkorak. Pergi, aku gak butuh kau lagi, teriak Murti sambil menutup telinganya. Mbah Kromo tertawa pelan. Kau sudah minta bantuanku dan aku sudah kabulkan. Sekarang giliran janjimu dibayar. Tubuh Murti langsung terangkat sedikit dari tempat tidur, lalu jatuh lagi. Ibunya berteriak histeris memanggil tetangga. Kiai Rahman datang tergesa-gesa bersama 2 orang warga. Mereka melihat Murti berbaring tapi matanya terbuka lebar. Dari mulutnya keluar darah hitam. Kiai Rahman segera membaca doa dengan keras. Rumah itu bergetar, angin masuk dari semua arah, dan suara tawa Mbah Kromo semakin keras. Dia sudah milikku. Kiai Rahman menatap langit-langit rumah dan berkata tegas, atas nama Allah, aku perintahkan kau kembali ke tempatmu. Suara itu menghilang, tapi Murti tiba-tiba berteriak, tidak, aku belum puas, aku mau mereka mati semua. Setelah itu tubuhnya kejang hebat. Warga menahan ibunya agar tidak mendekat. Beberapa menit kemudian, Murti pingsan. Nafasnya tersengal-sengal, tapi matanya terbuka sedikit menatap kosong ke arah jendela. Saat semua orang mengira sudah tenang, dari arah sumur belakang rumah terdengar suara tawa keras. Lalu air sumur bergolak, mengeluarkan bau busuk seperti bangkai. Seekor ular hitam besar muncul sesaat, lalu lenyap ke dalam tanah. Kiai Rahman menatap sumur itu dengan wajah tegang. Ini sudah terlanjur berat. Arwah jahat sudah terikat dengan dirinya. Ia menoleh ke Ibu Murti yang menangis di pojokan. Bu Karsih, mulai malam ini jangan biarkan anakmu sendirian. Baca Yasin di rumah ini setiap malam. Kalau tidak, nyawanya bisa diambil kapan saja. Bu Karsih mengangguk dengan wajah ketakutan. Tapi dalam hatinya, ia tahu Murti sudah jauh terseret. Malam itu, setelah semua orang pulang, Murti terbangun lagi. Ia menatap langit-langit kamar. Dan di sana, samar-samar ia melihat wajah Mbah Kromo melayang. Aku sudah ambil jawamu, Murti. Suara itu bergema pelan.
Murti menjerit sekuat-kuatnya, tapi suara jeritannya langsung berhenti begitu saja. Seperti ada tangan tak terlihat yang mencekiknya. Ketika ibunya masuk, Murti sudah tak bergerak. Matanya masih terbuka, dan di bibirnya ada bekas darah hitam yang belum kering. Angin malam berhembus masuk dari jendela, membawa bau dupa terbakar dari arah hutan. Dan di kejauhan, terdengar tawa panjang Mbah Kromo yang menggema di seluruh desa Sarwodadi. Pagi itu, suasana di rumah Bu Ratna mencekam. Bau busuk menyengat memenuhi udara meski baru beberapa jam sejak ia meninggal. Tubuh Bu Ratna membilu kehitaman dan mulai membusuk dengan cepat, membuat para tetangga ketakutan. Tak ada yang berani mendekat, bahkan perawat yang datang untuk memastikan kematian pun menutup hidung dengan kain. Tak Anton terduduk lemas di ruang tamu, memandangi tubuh istrinya yang ditutup kain putih. Tangannya gemetar saat menggenggam foto keluarga mereka. Dina, anak semata wayang mereka, menangis terseduh di sudut ruangan. Ketakutan karena semalaman ia bermimpi melihat ibunya menjerit di dalam api. "Pak, kenapa tubuh Mama begini?" tanya Dina dengan suara parau. Pak Anton hanya menggeleng. Air matanya jatuh tanpa henti. Ia sudah memanggil dokter, ustadz, dan bahkan dukun untuk memeriksa jenazah Bu Ratna, tapi tak satu pun yang bisa menjelaskan kenapa tubuh itu rusak seperti terbakar dari dalam. Seorang ustadz tua yang datang kemudian berbisik lirih kepada Pak Anton. "Ini bukan kematian biasa, Pak. Ini akibat dosa besar atau kiriman dari sesuatu yang tidak terlihat." Pak Anton menatapnya dengan mata merah. "Maksudnya apa, Ustadz? Siapa yang tega melakukan ini?" Ustadz itu hanya menggeleng pelan. "Saya hanya bisa sarankan, banyak-banyak berdoa dan jangan dendam. Karena kalau dendam dibalas dendam, tak akan ada yang menang." Sore harinya, jenazah Bu Ratna dimakamkan dengan cepat. Warga yang hadir hanya sedikit, karena banyak yang takut. Udara di sekitar makam terasa lebih dingin dari biasanya, dan beberapa orang mengaku mencium bau anyir darah yang samar. Malamnya, di rumah yang kini sunyi, Pak Anton mencoba tidur di kamar tamu. Tapi baru beberapa jam terlelap, suara langkah kaki terdengar dari luar jendela. Suara itu pelan, tapi jelas, seperti seseorang berjalan tanpa alas kaki di atas tanah basah. Ia menahan nafas, berusaha tidak panik. Lalu terdengar suara ketukan lembut di pintu depan. Tok, tok, tok. Pak Anton menelan ludah. Ia menatap jam dinding yang menunjukkan pukul 2 dini hari. Siapakah yang datang sepagi itu? Dengan langkah hati-hati, ia berjalan ke arah pintu. Tapi sebelum tangannya menyentuh gagang, terdengar suara lirih memanggil namanya. "Anton?" Suara itu membuat darahnya berhenti mengalir sesaat. Suara perempuan, lemah tapi jelas, dan ia kenal betul suara itu. Suara Bu Ratna. Ia mundur beberapa langkah. "Tidak, itu tidak mungkin," gumamnya. Namun rasa penasaran dan rasa takut bercampur, membuatnya memintip lewat jendela. Yang terlihat di luar membuat jantungnya hampir berhenti. Di bawah lampu teras yang redup, berdiri sosok perempuan dengan rambut berantakan, wajah melepuh, dan kulit menghitam seperti terbakar. Matanya menyala merah samar. Mulutnya terbuka, seolah sedang tersenyum. Pak Anton berteriak dan terjatuh ke belakang. Dina keluar dari kamar sambil menangis. "Ayah, kenapa?" Tapi sebelum ia sempat menjawab, suara langkah itu hilang. Pintu depan tetap terkunci. Ketika ia kembali mengintip, halaman sudah kosong. Beberapa jam kemudian, berita aneh datang dari desa Sarwodadi, desa asal Murti. Katanya, Murti ditemukan meninggal di depan sumur tua di belakang rumahnya. Tubuhnya kaku seperti patung, dan di wajahnya terukir senyum mengerikan. Kiai Rahman, tokoh agama desa itu, datang memimpin pemakaman Murti. Warga berkerumun, tapi menjaga jarak.
Banyak yang bilang wajah Murti masih terlihat segar meski tubuhnya membeku dan matanya seperti menatap siapapun yang lewat. Dia telah menanggung akibat dari perbuatannya sendiri, ucap Kiai Rahman pelan. Ibunya Murti menangis histeris di pinggir makam, menyesali semua yang terjadi. Saya sudah bilang jangan main api, Kiai. Tapi dia keras kepala. Dia ingin balas dendam, isaknya. Kiai Rahman menenangkan perempuan itu dan menyuruh warga berdoa bersama. Mereka menguburkan Murti di pinggir pemakaman desa dengan doa khusus agar arwahnya tenang. Tapi sebagian warga enggan berada di situ terlalu lama. Mereka merasa hawa dingin dan berat mengelilingi area kuburan. Malam itu, setelah pemakaman, beberapa warga yang rumahnya dekat makam mulai mendengar hal-hal aneh. Ada suara langkah di tanah berpasir, seperti seseorang berjalan pelan-pelan mengelilingi area pemakaman. Kadang terdengar juga suara tertawa kecil, lirih tapi menusuk telinga. Seorang penjaga malam yang lewat mengaku melihat bayangan perempuan berdiri di dekat kuburan Murti. Katanya sosok itu tersenyum padanya sebelum menghilang di balik kabut. Sejak malam itu, tak ada lagi yang berani lewat area makam setelah maghrib. Sementara itu, di rumah Pak Anton, keadaan semakin tidak masuk akal. Dina terus ketakutan. Bahkan siang hari pun ia sering melihat bayangan perempuan berambut panjang berdiri di depan dapur. Kadang sosok itu hanya menatapnya tanpa suara, tapi kadang ia mendengar bisikan. Aku sudah menjemputnya. Kini giliranku pergi. Pak Anton yang semakin stres akhirnya memutuskan untuk meninggalkan rumah itu dan menumpang di rumah adiknya. Sebelum pergi, ia sempat menatap rumahnya sekali lagi. Dari jendela kamar Bu Ratna, terlihat bayangan samar seseorang sedang berdiri, lalu perlahan hilang. Kabar kematian Bu Ratna dan Murti menyebar cepat. Orang-orang di dua desa itu membicarakannya dengan nada takut. Ada yang bilang itu azab, ada juga yang bilang itu karma dari perbuatan manusia yang tidak tahu batas. Kiai Rahman kemudian mengumpulkan warga desa Sarwodadi untuk memberikan nasihat. Semua ini terjadi karena manusia terlalu mudah menyerahkan diri pada amarah. Dendam itu seperti api. Kalau tidak dipadamkan, dia akan membakar siapapun yang mendekat. Murti dan Bu Ratna sudah jadi korban. Jangan ada lagi yang mengikuti jejak mereka. Beberapa warga menunduk, sadar kalau selama ini mereka pun sering menyimpan iri dan dengki dalam hati. Ibunya Murti tak berhenti berdoa di depan kuburan anaknya setiap malam, berharap arwah Murti benar-benar bisa tenang dan tidak lagi menampakkan diri. Namun meski doa terus dipanjatkan, kejadian aneh tak juga berhenti. Setiap malam Jumat Kliwon, suara ketukan dan tawa lirih masih terdengar dari arah kubur Murti. Kadang warga yang lewat malam-malam mencium bau tanah basah bercampur darah. Jangan lewat situ malam-malam, kata salah satu warga kepada anaknya. Itu tempat Murti dikubur. Katanya dia belum tenang. Waktu berjalan, tapi kisah Murti dan Bu Ratna tetap jadi pembicaraan orang-orang. Tak ada yang tahu siapa sebenarnya yang bersalah, tapi semua sepakat bahwa dendam hanya membawa petaka. Dua nyawa sudah melayang, dua keluarga hancur, dan dua desa kini hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Dan entah benar atau tidak, beberapa orang bersumpah pernah melihat dua sosok perempuan berjalan berdampingan di jalan setapak menuju sumur tua itu. Yang satu wajahnya rusak, yang satu tersenyum dingin, sebelum menghilang ke dalam kabut tebal malam itu. Beberapa bulan berlalu setelah kematian Murti, suasana desa Sarwodadi tak lagi seperti dulu. Malam-malam di desa itu terasa lebih sunyi dan berat. Angin yang berembus di antara pepohonan sering membawa suara lirih seperti tangisan perempuan. Warga percaya suara itu berasal dari bawah pohon asem tua di dekat rumah Mbah Kromo, tempat dulu ritual santet dilakukan. Rumah Mbah Kromo kini dibiarkan ambruk. Dinding bambunya sudah roboh, atap gentengnya runtuh, dan halaman depannya ditumbuhi rumput liar setinggi lutut. Tak ada yang berani mendekat, apalagi saat malam tiba.
Anak-anak yang bermain di sore hari selalu diperingatkan untuk menjauh sebelum matahari terbenam. Kalau dengar suara orang manggil, jangan noleh, kata orang-orang tua di sana. Itu bukan manusia. Setiap malam Jumat Kliwon, suasana desa jadi benar-benar mencekam. Lampu-lampu rumah padam lebih awal, jalanan sepi, dan suara jangkrik pun seperti menghilang. Warga menutup jendela rapat-rapat dan membaca doa sebelum tidur. Tak ada yang berani lewat jalan belakang dekat sumur tua. Tempat dulu Murti ditemukan meninggal dengan wajah tersenyum menyeramkan. Beberapa pemuda desa pernah nekat mencoba membuktikan keberanian. Mereka mendatangi sumur itu tengah malam sambil membawa senter. Tapi belum sampai 5 menit, salah satu dari mereka menjerit ketakutan karena melihat bayangan perempuan berdiri di belakang sumur, menatap tanpa mata. Sejak itu, tak ada lagi yang berani mencobanya. Kiai Rahman menjadi satu-satunya orang yang masih sering mendatangi tempat itu. Biasanya untuk membersihkan area sekitar dan menabur bunga sambil membaca doa. Setiap kali ia datang, udara di sekitar terasa dingin dan lembab, tapi Kiai Rahman tetap tenang. Ia tahu ada arwah yang belum benar-benar pergi. Suatu sore, di pengajian desa, Kiai Rahman kembali menasihati warga. Suaranya pelan tapi tegas. Dendam tak akan menghapus sakit hati, katanya. Yang ada dendam hanya menggali liang azab. Lihatlah apa yang terjadi pada Murti dan Bu Ratna. Keduanya hancur karena saling ingin membalas. Kalau kalian masih menyimpan iri, dengki, atau kebencian di hati, cepatlah buang jauh-jauh sebelum terlambat. Warga yang hadir hanya terdiam. Sebagian menunduk, teringat kejadian-kejadian aneh yang masih sering terjadi. Ada yang pernah mendengar langkah kaki di atap rumah, ada pula yang mengaku melihat sosok perempuan duduk di bawah pohon asem sambil menangis. Suatu malam, seorang ibu muda yang rumahnya tak jauh dari bekas rumah Mbah Kromo terbangun karena mendengar suara ketukan dari luar jendela. Saat ia mengintip, ia melihat sosok perempuan dengan rambut panjang berantakan berdiri di bawah pohon asem. Wajahnya mirip Murti, tapi kulitnya pucat dan matanya hitam legam. Perempuan itu menatap lurus ke arah rumah, lalu perlahan menghilang di balik kabut. Keesokan harinya, ibu itu jatuh sakit tanpa sebab. Tubuhnya panas dingin dan terus mengigau menyebut nama Murti. Warga panik dan memanggil Kiai Rahman untuk menolong. Setelah membacakan doa dan memercikan air zam-zam, perempuan itu sadar kembali, tapi ia menolak bercerita tentang apa yang dilihatnya malam itu. Desa Sarwudadi semakin dikenal sebagai tempat yang angker. Orang luar jarang berani masuk, terutama setelah beberapa kali ada orang lewat malam-malam dan tiba-tiba jatuh pingsan di jalan dekat sumur tua. Warga hanya bisa menerima keadaan itu, berusaha menjalani hidup seperti biasa. Tapi di dalam hati mereka tahu, ada sesuatu yang belum selesai. Rumor berkembang bahwa arwah Mbah Kromo masih gentayangan. Beberapa orang mengaku melihat bayangan kakek tua memakai ikat kepala hitam berjalan di sekitar rumahnya yang roboh. Kadang terdengar suaranya memanggil nama Murti dari kejauhan, seperti sedang mencari sesuatu yang belum ia dapatkan. Katanya Mbah Kromo belum benar-benar mati, bisik salah satu warga kepada tetangganya suatu malam. Mayatnya memang dikubur dulu, tapi arwahnya masih gentayangan menjaga muridnya yang gagal memenuhi janji. Kabar itu membuat banyak orang semakin takut. Bahkan hewan-hewan pun jarang terlihat di sekitar rumah itu. Anjing-anjing sering menggonggong tanpa sebab menghadap ke arah pohon asem. Sementara ayam yang tidur di sana sering mati mendadak keesokan paginya. Meskipun begitu, Kiai Rahman tetap yakin bahwa semua bisa tenang jika warga berhenti menebar kebencian. Ia mengajak orang-orang untuk rutin berzikir di masjid setiap malam Jumat. Menurutnya,
Doa bersama adalah cara terbaik untuk menenangkan roh-roh yang tersesat. Beberapa bulan kemudian, desa mulai sedikit tenang, tapi ketenangan itu terasa semu. Kadang, di malam-malam tertentu, terdengar suara perempuan tertawa lirih dari arah sumur tua, disusul bau anyir yang menusuk hidung. Tak ada yang tahu apakah itu suara Murti, Bu Ratna, atau Mbah Kromo. Yang jelas sampai sekarang, tak seorang pun berani menyentuh sumur tua itu. Batu penutupnya sudah ditumbuhi lumut, tapi warga tetap menjaruh. Mereka percaya siapapun yang mencoba membuka sumur tua itu akan bernasib sama seperti Murti, menjadi bagian dari kutukan yang tak akan pernah berakhir. Desa Sarwodadi pun terus hidup dengan cerita-cerita menyeramkan yang diwariskan dari mulut ke mulut. Setiap generasi diberi pesan yang sama. Jangan bermain-main dengan ilmu hitam dan jangan menyimpan dendam terlalu lama. Karena begitu dendam dipelihara, ia akan tumbuh menjadi azab yang tak hanya menimpa musuh, tapi juga diri sendiri. Dan pada malam-malam tertentu, jika seseorang nekat berjalan melewati pohon asem itu, kadang mereka mendengar suara berat seorang kakek tertawa pelan di antara angin, disusul bisikan halus dari arah sumur tua. Murti, waktumu belum selesai. Desa pun kembali tenggelam dalam sunyi, menyimpan rahasia kelam yang tak pernah benar-benar berakhir.